Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siba Asmi Faros Altaf dengan NIM A11-2020-12662 dari kelas Sistem Basis Data A114502. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan mengenai tugas materi ketiga dengan live coding untuk menerapkan kasus DDL ini. Yang pertama, kita mengaktifkan dulu MySQL, lalu kita mengklikkan Ctrl Windows R untuk membuka CMD. Di sini saya akan pergi ke file C, lalu ke exam, lalu ke MySQL bin untuk mengcopy alamatnya. Kita ubah tanda garis miringnya. Setelah sudah masuk ke file examnya, kita ke MySQL menu root. Nah, ini kita sudah masuk ke file MySQL-nya, lalu langkah selanjutnya kita membuat database-nya dengan nama daerah. Create database daerah. Kita cek sintaksnya, create database daerah. Nah, ini query OK. Ini artinya database daerahnya sudah terbuat. Yang selanjutnya kita menampilkan database yang telah dibuat. Dengan perintah show database. Nah, ini kita lihat database daerah sudah terbuat. Yang selanjutnya adalah kita menggunakan database yang tadi telah dibuat. Kita ketikkan perintah use, nama database-nya yaitu daerah. Nah, database change, dan di sini yang dari awalnya non menjadi daerah. Itu akhirnya kita sudah menggunakan database daerah. Lalu yang selanjutnya kita membuat 3 tabel ini berdasarkan skema dari diagram ini. Yang pertama kita buat dulu untuk tabel provinsi.
dengan perintah create provinsi create tabel provinsi, lalu ID prof dengan tipe data integer, lalu ID prof ini menjadi primary key, sehingga kita tuliskan di sini primary key, lalu koma dengan nama prof dengan var 20. Setelah itu, karena hanya 2 yang harus dibuat, kita lihat lagi sintaknya, create tabel provinsi dengan ID prof integer primary key, nama provinsi varchar 20. Oke, di sini query oke, berarti artinya sudah terbuat. Lalu yang kedua adalah tabel kabupaten kota. Perintahnya sama, yaitu create tabel kota lalu ID kabupaten kota integer primary key, koma nama kota varchar 20, koma keterangan dengan tipe varchar 100. Ini juga query oke. Di sini untuk tabel kap kota, primary key-nya atau kunci utamanya yaitu adalah ID kap kota. Selanjutnya kita membuat tabel kecamatan. Di sini tabel kecamatan memiliki 2 key, yaitu ID sebagai primary key dan ID kap kota sebagai foreign key yang didapat dari primary key tabel kap kota. Nah, di sini pertama kita sintaknya masih sama. Kita ketikkan create tabel kecamatan, lalu ID integer sebagai primary key, lalu ada nama dengan varchar 20, lalu kita buat dulu ID kap kotanya itu miliknya kecamatan dan tipe integer. Nah, lalu ini kita akan mendefinisikan ID kap kota di kecamatan dengan penghubung sebagai foreign key, lalu referensinya itu didapat dari ID kap kota miliknya tabel kap kota dengan perintah foreign key. Nama tabelnya itu adalah ID kap kota. Ini ID kap kota ini yang didefinisikan yang pertama itu adalah miliknya kecamatan. Lalu kita reference
reference ke tabel kap kota. Nama kolomnya itu adalah ID kap kota juga. Kita cek dulu. Di sini udah ada create tabel kecamatan, ID catch dengan tipe integer, primary key, nama kecamatan Farkar 20, ID kap kota integer, foreign key, ID kap kota, reference kap kota, ID kap kota, lalu ini query OK, artinya sudah berhasil membuat tabel kecamatannya. Selanjutnya di sini ubahlah nama atau rename tabel kap underscore kota menjadi kap kota gabung, underscore-nya hilang ya. Jadi di sini perintah yang harus dituliskan adalah pakai alter tabel, karena yang mau diubah nama tabelnya yaitu dari awalnya kap underscore kota, rename to nama yang baru itu underscore-nya hilang, kap kota biasa, titik koma, alter tabel. Oke, di sini query OK. Nah, harusnya namanya udah bukan kap underscore kota lagi ya, jadinya adalah kap kota gabung semua. Lalu di sini tampilkan tabel yang telah dibuat dengan perintah show tables. Pakai S. Nah, di sini udah berubah namanya karena kita tadi udah rename, kap kotanya digabung, lalu ada kecamatan, ada provinsi. Selanjutnya adalah tambahkan ID prof bertipe integer pada tabel kap kota. ID prof. Oke, berarti ID prof ini ditambahkan ke tabel kap kota, itu berarti menjadi foreign key ya. Menjadi foreign key karena ID prof ini primary key miliknya provinsi. Yang pertama kita tambahkan dulu tabel ID prof ke tabel kap kota, kolom ID prof ke tabel kap kota. Kita menggunakan perintah alter tabel, add, tabelnya itu adalah ID. Tabel yang kita tambahkan itu di kap kota, lalu add, yang akan ditambahkan itu adalah ID prof bertipe integer. ID dengan tipe integer. Alter tabel, tabelnya kita akan menambahkan kap kota dengan kolom ID prof dengan tipe integer. Nah, ini query-nya oke, berarti udah kebuat ya kolom ID prof-nya. Sekarang kita akan menambahkan kolom ID prof milik kap kota ini menjadi foreign key karena merupakan primary key dari tabel provinsi. Perintah yang dapat digunakan adalah kita menggunakan alter tabel, lalu tabel yang akan dijadikan foreign key itu ada kap kota, add foreign key, lalu ada key-nya itu ID prof, lalu
reference itu ke tabel provinsi, lalu dengan kolom ID Prof juga. Kita cek dulu alter tabel kap kota add foreign key ID Prof lalu reference provinsi ID Prof, kita coba. Nah, ini query sudah oke. Berarti tabel ID Prof yang tadi dibuat di kap kota dengan tipe integer itu sudah menjadi foreign key. Kita lihat tampilkan struktur tabel provinsi. DESC provinsi. Nah, ini adalah struktur tabel dari provinsi. Jadi ini kan awalnya ada tanda-tanya. Nah, ini udah ada hubungannya sekarang antara provinsi dan kap kota karena ID Prof di provinsi ini yang sebagai primary key sudah ada di tabel kap kota itu dengan sebagai foreign key-nya, foreign key dari tabel kap kota. Selanjutnya kita ubah nama kolom dari nama kap kota menjadi nama underscore kap underscore kota yang bertipe data yang sama. Oke, kita akan mengubah namanya ya. Jadi di sini kita menggunakan perintah alter juga. Tabel kap kota change nama kap kota menjadi nama underscore kap underscore kota. Lalu tipenya adalah varchar 20. Ini kita panjangin dulu. Oke. Kita cek lagi. Ada perintahnya adalah alter tabel dengan tabelnya adalah kap kota, lalu change nama kap kota menjadi nama underscore kap underscore kota, lalu ada tipe datanya itu tetap yaitu varchar 20. Kita coba run. Nah, ini query oke, berarti udah berhasil. Lalu yang selanjutnya adalah hapus kolom keterangan pada tabel kap kota. Hapus berarti kita pakai delete atau pakai drop. Kita coba perintah alter tabel kap kota drop keterangan.
Yang mau dihilangkan adalah keterangan di kap kota. Oke. Nah, query-nya sudah oke, berarti kolom keterangannya itu sudah dihapus. Selanjutnya, hapus tabel kecamatan. Sini kita hapus tabel kecamatan, berarti kita drop tabel kecamatan. Nah, query-nya sudah oke, berarti sudah terhapus. Terus kita akan show tabels. Nah, di sini udah tetap ada 2 tabel, yaitu kap kota dan provinsi. Di sini ke-13 perintah ini sudah kita buat dan sudah kita lakukan. Sekarang saya akan mencoba untuk melihat isi dari struktur data dari kap kota dan provinsinya. Ini sebagai tambahan saja, lalu nah, ini adalah struktur tabel dari kap kota dan provinsi. Sekian penjelasan dan live code yang bisa saya sampaikan dan saya perlihatkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.